dan Guru Pamong Penguji yang saya hormati, salam sejahtera dan sukses untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Susana Dewi Salakopa SPD, nomor peserta 2015 06 55 3086, asal sekolah SMA Negeri 1 Siberut Baradaya, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ini nomor kartu ujian kinerja saya. Hari ini, hari Senin tanggal 23 November 2020 jam 8, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja, merupakan salah satu bagian dari ujian kompetensi mahasiswa program profesi guru atau UKMPPG tahun 2020. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Oke, gimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita awali dengan doa yang akan memimpin doa kita, yaitu ketua kelas akan memimpin doa. Oke, sekali lagi selamat pagi. Yang disuntikan namanya, kalau bisa berdiri sekalian ibu cek kerapian dari Mas. Ya Bu. Ya. Ini. Ada Bu. Ya. Angela Merici. Oke. Marlinus. Ada Bu. Nah. Bertis. Ada Bu. Demetrius. Evi Maya, Hilarius, Cicilia, Puspa, ada Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan Maha Esa bahwa kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa berkumpul atau untuk bisa datang ke sekolah pada hari ini atau pagi ini. Oke, ada di antara Anda yang tidak sehat atau sehat semua Bu. Sehat semua. Ini sehat. Sehat? Sehat ya? Oke. Syukurlah bahwa semua Anda sehat dan kita bisa melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Ingat tentang pembelajaran kita minggu kemarin akan mulai. Saya Bu. Cici. Nilai-nilai Pancasila dalam praktik kebinekaan kebinekaan negara. Dan nilai-nilai Pancasila ada 3 dimensi. Yang terkandung yang pertama dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Betul. Betul yang disampaikan tadi oleh Cici. Kita belajar yang kemarin itu adalah nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu ada implementasi Pancasila. Implementasi Pancasila itu ada 3 dimensi. Dimensi spiritual, dimensi sosial, dan Oke, berarti Ananda sudah paham pembelajaran kita minggu lalu. Sekarang, Ibu mau tanya, wilayah ini dekat tempat ini apa namanya? Sekolah Bu. Betul, sekolah.
kedua, banyak tempat wisata. Siapa lagi? Tempat wisata. Tempat orang bermain surfing. Oke, tempat orang bermain surfing. Banyak orang luar negeri atau orang-orang dari luar datang ke Mentawai ini untuk melihat keindahan alam di Mentawai. Ada yang lain selain itu? Orang Mentawainya ramah-ramah. Iya, terutama orang Mentawainya ramah-ramah seperti Anda semua. Iya, Bu. Enggak, betul ya? Anda ramah. Kalau nggak ramah tentu tidak punya teman. Begitu ya? Kalau begitu, setelah kita bahas Mentawai sebelum Baradaya, itu dinamakan dengan Wilayah. Mentawai itu termasuk wilayah Indonesia nggak? Termasuk. Oh, jadi kita harus Anda semua bangga tidak menjadi orang Mentawai. Bangga. Kita harus bangga dan bersyukur bahwa kita bisa tinggal di Mentawai dengan kebutuhan yang sudah tercukupi. Jadi yang Ibu sebutkan tadi ada kaitannya pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang kita pelajari? Silakan, Bu. Boleh? Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Betul. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Siapa yang bisa membacakan untuk Ibu tujuan pembelajaran? Boleh, Bu Tina. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning dan kecakapan abad 21. Peserta didik diharapkan mampu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengamati gambar peta. Peserta didik dapat mengidentifikasi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan tepat. Peserta didik mampu menunjukkan sikap terlibat aktif dalam mengamati gambar peta. Peserta didik dapat membedakan 3 pembagian wilayah laut menurut Konvensi Laut PBB. Peserta didik mampu setelah memahami materi. Peserta didik dapat mengumpulkan batas-batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan benar tanpa melihat buku. Betul. Itu yang harus kita capai atau tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Termasuk judul yang harus kita lihat adalah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ada peta di sini. Siapa yang bisa ke depan salah satu dari Ananda? Di mana sih sebenarnya sengaja memberikan peta dunia supaya kita bisa melihat batas-batas wilayah negara Indonesia. Ada peta. Coba tunjuk dulu di mana Indonesia. Peta letak Indonesia boleh. Silakan. Yang mana Indonesia? Indonesia ini, Bu. Ya. Jadi Indonesia dan Indonesia berbatasan dengan apa? Berbatasan dengan Australia, Bu. Oke, berbatasan dengan Australia. Bukan dulu untuk betul yang disampaikan. Setelah kita amati gambar atau peta, dan ini ada peta Indonesia. Peta Indonesia berbatasan atau dekat dengan lihat gambar yang di peta itu juga berbatasan dengan Australia, dekat dengan Australia, Samudra Hindia, Filipina, apalagi Malaysia yang paling terdekat di Malaysia. Ini Papua Nugini, Timur Leste. Timur Leste kan udah membuat negaranya sendiri. Oke, ini peta Indonesia sangat kecil sekali. Negara-negara lain besar, ini kecil sekali. Tapi meskipun begitu, karena meskipun peta Indonesia ini kecil, tetapi kita harus bangga menjadi orang Indonesia. Jadi setelah Anda mengamati
mengamati tadi, ada teman yang menunjukkan dan mengamati ada di media pembelajaran juga. Ah, ditanyakan, apa yang dimaksud dengan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia? Apa yang bisa? Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, ini Indonesia itu adalah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. betul. Indonesia itu adalah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. Wilayah Indonesia terdiri dari berapa negara? Oleh Alinun. Daratan laut, daratan dan lautan. Wilayah daratan, wilayah lautan. Betul. Wilayah daratan dan wilayah lautan. Sekarang wilayah daratan lautan ini yang paling luas itu adalah wilayah laut. Yang paling luas. Oke, itu yang paling luas ya. Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh Matrius. Wilayah negara Indonesia dengan luas 13.466 pulau dan terbentang dari Sabang sampai Merauke dan kekayaan lautan yang berlimpah. Betul. Wilayah negara kesatuan Republik itu lebih dominan adalah lebih banyak pulau. Jadi dari 13.000 pulau di Indonesia. Kamu aja 13.000 pulau. Ini udah pulau, ini udah pulau yang dulunya ada pulau. Ada 13.000 pulau yang terdiri di Indonesia. Dengan dari Sabang sampai Merauke. Itu tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan melihat peta. Oke, sampai sini sampai ngerti? Bisa kita lanjutkan? Oke. Kita masuk yang kedua. Pembagian wilayah laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB. Pembagian laut menurut Konvensi PBB itu ada 3 pembagian. Kita bisa menyebutkan 3 pembagiannya. Sebutkan dulu 3 pembagian lautnya. Zona laut teritorial. Terus yang kedua? Zona laut kontinen, zona laut eksklusif. Oke, kita masuk yang pertama, zona laut teritorial. Kita bisa memberikan pengertian zona laut teritorial. Garis kail yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Betul. Kita lihat gambar ini ya. Kita lihat gambar. Ini yang dimaksud dengan zona laut teritorial. Kita masuk yang kedua, zona landasan kontinen. Kita bisa memberikan penjelasan. Pengertian zona laut kontinen yaitu dasar laut secara geologis maupun morfologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Betul. Di Indonesia kita benua apa yang terdekat di Indonesia? Benua Asia. Benua di sana dikatakan. Benua apa saja? Asia dan benua Australia. Itu yang dimaksud dengan zona landasan kontinen. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif. Siapa yang bisa? Pengertian dari zona ekonomi eksklusif. Boleh? Jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Betul. Nah, ekonomi eksklusif itu adalah 200 mil, 350 di landasan benua, hak eksklusif negara pantai, tidak ada hak politis di sini. Jadi ini dari sini, ini adalah hak eksklusif dari Indonesia. Indonesia berhak untuk mencari kekayaan alamnya di sini. Itu yang dimaksud dengan zona ekonomi eksklusif. Sampai ketiga ini, Anda semua sudah mengerti? Sebelum kita melanjut, mengerti kan? Ada landasan teritorial, ada gambarnya di sini. Berarti kalau landasan teritorial ini adalah masih di wilayah Indonesia. Yang ini adalah tempat zona ekonomi eksklusif, masih wilayah Indonesia untuk mencari kekayaan alam. Pembagian itu kita masuk batas wilayah
Betul. Kalau utara ini lebih banyak ya. Darat ada Malaysia, laut juga ada batas wilayah Malaysia. Kita masuk yang kedua, batas wilayah sebelah barat. Boleh? Tis. Berbatasan dengan Samudra India, Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Victoria di India. Oke, dua negara. Dia berbatasan dengan India. Jadi India itu dekat dengan Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Timur. Tahu Oke, Linus. batas darat Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Oke, batas wilayah Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Betul. Terakhir, batas wilayah selatan. Boleh. Berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudra India. Oke, berbatasan dengan Timor Leste, Samudra India. Oke, sampai sini mengerti batas-batas wilayah? Berarti banyak negara Indonesia itu banyak sekali perbatasan wilayah ada darat. Tapi yang paling banyak itu adalah wilayah laut. Oke. Sampai di sini mengerti Anda semua? Mengerti ya? Oke. Kalau sudah mengerti, karena Anda sudah mengerti tentang batas-batas wilayah dan wilayah, kita akan lihat. Ada gambar kasus wilayah negara Indonesia. Ibu sampaikan dulu kasusnya. Ada kasus yang namanya Kepulauan Natuna. Natuna itu adalah suatu pulau yang dekat dengan Kepulauan Riau. Jadi masih batas wilayah Indonesia. Dalam gambar tersebut, laut atau negara Cina datang ke Indonesia menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Jadi nanti Ananda semua melihat gambar, menganalisis gambar tentang kasus sengketa wilayah Natuna. Nanti akan dibagikan LKPD untuk kelompok. Ananda kerjakan di dan kelompoknya sudah ibu bagi sebelum kita mulai pembelajaran. Oke, ada yang bertanyakan sebelum mengerjakan kelompok ini? Tidak. Oke, ada pertanyaannya, ada pengertian? Oke, nah bagikan KPD-nya, Ananda kerjakan. Di LKPD ini langsung jawab lengkap di LKPD ini ya. Kan selama 10 menit. Analisis gambar ini. Nanti apa pertanyaan yang pertama langsung dijawab langsung di sini. Analisis, mana pertanyaannya yang dijawab ini? Oke, analisislah dulu. Lihat gambar ini. Apa yang terjadi gambar ini? Sebenarnya kan kalau seperti ini udah bisa melihat kan? Udah analisis. Setelah analisis, apa kasus yang terjadi? Bisa lihat yang buka baju. Lihat ini kapal yang Natuna ini, dan ini adalah presiden dan pemain di sini. Menko bidang kementerian. Iya, kemaritiman. Itu kementerian. Menko bidang kemaritiman yang presiden memantau langsung pulau sengketa Natuna ini. Inilah gambar kapal Cina di depan Indonesia. Jadi analisis lagi dulu. Oh, ini kasusnya seperti ini. Nanti setelah melihat kasusnya yang disampaikan tadi, analisis setelah ini nanti jawab dan analisis ini. Habis itu pastikan terjadi gambar di atas, ya. Perairan Indonesia. Itu kasusnya. Jadi ada gambar di sini analisis. Berarti kalian sudah menganalisis ini. Oh ini. Oh gambaran ini kan ada 3 gambar ini, analisis masing-masing. Ini. Habis itu langsung ada edukasi materinya itu kasus apa yang terjadi. Baru kalian membaca. Habis itu tindakan apa yang terjadi, tindakan apa atau tindakan penjelasannya seperti apa dan siapa yang dirugikan. Itu kalau menurut Ananda siapa yang dirugikan di sini, gitu ya? Oke. Tetap memakai masker supaya jaga ini. Memakai masker.
Pertama yang akan mempresentasikan hasil diskusi itu adalah dari kelompok 1. Perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi, nanti ditanggapi oleh kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan kelompok 1. Ya Bu. Analisislah kasus sengketa wilayah di atas. Sengketa di atas adalah klaim sepihak Cina dilihat Natuna yang dilakukan penangkapan ikan di Indonesia oleh kedatangan kapal Cina. Kasus apa yang terjadi pada gambar di atas? Kasus yang terjadi pada gambar di atas adalah tindakan yang dilakukan oleh kapal Cina yang mengawal beberapa ikan di Indonesia. Nomor 3, tindakan apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah sempat memprotes namun protes ini tampak digubris. Siapa yang dirugikan pada kasus tersebut? Yang dirugikan kasus tersebut adalah Indonesia. Jadi siapa yang mau bertanya dipersilakan. Baiklah, saya akan menambahkan hasil dari diskusi kelompok 1 dengan jawaban yang kami cari. Soal pertama, analisislah kasus sengketa di wilayah di atas. Hubungan Indonesia dengan Cina dengan memana sejumlah kapal negeri tiral bambu memasuki laut Indonesia dan pemerintah Indonesia mengambil tindakan dengan cara menegaskan kapal yang memasuki lautan Natuna, yaitu kapal Cina. Yang kedua, kasus apa yang terjadi pada gambar di atas? Kasus yang terjadi pada gambar di atas yaitu yang pertama, yang terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan Cina secara sepihak mengklaim terhadap keseluruhan perairan Laut Cina Selatan. Yang kedua, ketika Indonesia berupaya menahan kapal-kapal menangkap ikan tingkok di Laut Cina Selatan, namun kemudian disusul nota proses pemerintah Tiongkok yang meminta kapal-kapal itu dilepaskan. Yang ketiga, tindakan apa yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia? Pemerintahan Indonesia mengambil tindakan dengan cara untuk merebut kembali lautan Natuna dari tangan dengan cara menenggelamkan kapal yang memasuki lautan Natuna. Hasil dari diskusi kami ucapkan terima kasih. Kalau ada lagi yang menambahkan, dipersilakan. Baiklah, saya akan menambahkan hasil diskusi kelompok 1 dan 2. Kelompok 1, analisislah kasus sengketa wilayah di atas. Seperti yang kita ketahui bahwa hubungan Indonesia dan Cina masih memanas karena negara Cina memasuki zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Indonesia di perairan Natuna, Kepulauan Riau dengan tujuan mengambil kekayaan lautan Indonesia seperti ikan dan kerang. Kasus apa yang terjadi pada gambar di atas? Kasus yang terjadi adalah kapal laut Cina memasuki perairan laut Indonesia untuk mengambil kekayaan laut Indonesia. Karena kapal laut Cina telah berhasil memasuki perairan laut Indonesia. Ada lagi yang mau menambahkan? Terima kasih. Tadi
Tadi sudah berdiskusi kelompok. Masing-masing diskusi kelompoknya sudah sangat baik, sudah banyak yang berpartisipasi. Baik tadi berdiskusi, menyampaikan hasil diskusinya juga sudah sangat baik. Untuk itu, hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing dikumpulkan sama Ibu. Diskusinya, hasil diskusi kelompok masing-masing kumpul. Kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1. Oke, beri aplaus dulu untuk masing-masing kelompok. Sebelum kita melanjut ke materi selanjutnya, sebelum kita lanjut ke kasus dari laut. Ada kasus, siapa bisa memberikan contoh kasus daratnya apa saja? Ada apa saja? Oke, siapa yang bisa? Ya. Ya, Bu. Boleh. Batas daratan Indonesia sampai Singapura mengenai penambangan pasir Pulau Nipah. Kementerian Pertahanan mengkampanyekan untuk mereklamasi Pulau Nipah karena pada tahun 2004 sampai 2008 penduduk menjual pasir pantai Pulau Nipah kepada Singapura. Langkah Kemhan ini menghabiskan dana lebih dari 30 miliar rupiah. Oke, betul. Itu tentang sengketa darat. Selain dari sengketa laut yang kita bahas tadi dalam diskusi, ada juga sengketa dari darat, yaitu pengambilan pasir di Pulau Nipah untuk dijual. Itulah kasus-kasus yang kita ambil baik darat ataupun lautan. Tetapi meskipun begitu, di samping kasus Natuna ini, ada kasus-kasus yang lain seperti Pulau Ambalat, Pulau Sepadan, Ligitan. Itu banyak kasus-kasus lain yang harus terjadi selama di Indonesia ini. Oke, siapa yang bisa memberi kita kesimpulan diskusi kita pada hari ini? Saya, Bu. Boleh, Cici. Tentang sengketa Laut Natuna, bahwa Cina masuk ke zona ekonomi eksklusif Indonesia untuk mencari ikan atau menangkap ikan yang dirugikan negara Indonesia. Oke, terima kasih. Betul yang disampaikan si Cici tadi, bahwa hasil diskusi kita pada hari ini tentang kasus sengketa Laut Natuna. Cina datang ke Indonesia, mereka menambang ikan, mengambil ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Diskusi kita pada hari ini ya. Ya. Untuk itu, untuk menambah pengetahuan Anda semua, Ibu akan memberikan soal 5 uji kompetensi, dikerjakan, ada LKPD nanti dibagikan, kerjakan, buat nama kelas materi kita pada hari ini. Ya, Bu. Oke. Tadi sudah mengerjakan uji kompetensinya. Sekarang kumpulkan hasil kerjanya, hasil tugas mandirinya. Sekarang kumpulkan sama Ibu. Nilai tugasnya ini akan diserahkan minggu depan, pertemuan kedepannya. Ibu akan serahkan, Ibu nilai dulu, Ibu. Untuk penghargaan untuk Anda, nilai diskusinya dari kelompok 1 itu dapat nilai diskusinya 83. Kasih aplaus dulu. Kelompok 2 dapat nilai 83 juga. Kasih aplaus. Kelompok 3 dapat nilai 85. Kasih aplaus. Oke, terima kasih Anda sudah berdiskusi, sudah mengerjakan tugas dengan baik. Untuk itu, dari materi sampai diskusi, apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Boleh? Tentang kesimpulan pembelajaran pada hari ini,
yaitu tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan zona-zona laut seperti zona teritorial, zona landasan kontinen, dan zona ekonomi eksklusif, dan bisa mengetahui batas-batas wilayah Indonesia. Betul. Ada zona laut, ada memetakan wilayah, ada batas-batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang, tadi udah kita lihat kesimpulan diskusinya. Apa refleksi atau manfaat kita mempelajari Sebu, wilayah? Boleh. Ya, ada manfaat Parvinus, ada ini. Ya, boleh. manfaat pembelajaran kita hari ini adalah kita bisa mengetahui bahwa negara Indonesia itu sangat luas, baik daratan maupun lautan, dan banyak sekali negara-negara lain yang berbatasan dengan Indonesia. Boleh. Kalau Demetrius sedikit aja Demetrius. Manfaat kita belajar pada hari ini adalah kita bisa mengetahui bahwa Indonesia itu luas dan kekayaan laut yang melimpah. Oke, betul. Manfaat kita mempelajari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini, bahwa kita mengetahui di mana batas-batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita mengetahui bahwa sebanyak ini pulau yang ada di Indonesia, 13.000 pulau, dan banyak kali sengketa-sengketa yang dihadapi dari beberapa pulau ini. Itu ya, itulah manfaat kita mempelajari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita harus menjaga, kita harus melestarikan, kita harus memanfaatkan alam yang sudah ada di Indonesia. Itu tentang refleksi atau manfaat kita mempelajari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, proyek Ananda minggu depan, tugas proyeknya, pergilah tanya kepada desa masing-masing, tanya wilayah desa masing-masing. Itu ya, wawancara dengan kepala desa atau kepala dusunnya, batas-batas wilayah